Baik, tema saya pada sore hari ini adalah tidak terbatas. Ya, kita akan mulai dengan pembacaan dari Lukas 13 ayat 10 sampai 13 dari terjemahan baru. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Artinya langsung disembuhkan seketika itu juga, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat dari Lukas 13, apa yang telah kita baca dari Lukas 13 ayat 10 sampai 13 ini, Yesus sedang mengajar di dalam rumah ibadat pada hari Sabat. Jadi pekerjaan Yesus hanya mengajar, ya, memberitakan Injil Kerajaan Surga dan kemudian menyembuhkan sakit penyakit. Itu 3 hal yang Yesus lakukan. Yang tadi di awal kita sudah baca di dalam kitab Matius, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi pada waktu ini Yesus sedang mengajar di salah satu rumah ibadat. Nah, kemudian di situ ada perempuan yang 18 tahun dirasuk roh. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian, ya. Di dalam rumah ibadat, orang datang untuk berdoa. Orang datang untuk mencari Tuhan. Benar ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita datang ke rumah ibadat atau ke gereja itu untuk beribadah, untuk ketemu Tuhan, ya, untuk mencari Tuhan. Nah, di sini dikatakan di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, ya, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, seorang perempuan, seorang wanita dirasuk roh 18 tahun lamanya dan ada di sudut rumah ibadat atau kita bisa bilang gereja, ya, di sudut itu ya, di sudut dia dia apa namanya, dengan sakitnya itu dikatakan dia tidak dapat berdiri lagi dengan tegak, ya, jadi bungkuk punggungnya, bungkuk punggungnya. Mungkin wajahnya sudah sulit dia angkat, tidak bisa melihat dengan jelas lagi, orang-orang tidak bisa melihat dia dengan jelas, ya. Tetapi 18 tahun dirasuk oleh roh dan ada di situ Bapak Ibu sekalian. Ini sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau di sini kita bisa lihat bahwa perempuan ini, ya, perempuan ini yang membutuhkan jamahan Tuhan. Dia datang di tempat yang tepat. Dia datang ke rumah ibadat untuk berjumpa dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Untuk berjumpa dengan siapa? Pembuat mujizat. Untuk berjumpa dengan siapa? Tuhan semesta alam. Dia telah mendengar bahwa Yesus melakukan perkara-perkara besar, menyembuhkan orang-orang sakit, membangkitkan orang mati, membangkitkan Lazarus, mengusir setan, dan membuat orang gila di Gerasa sembuh. Dan sedemikian rupa mujizat-mujizat telah perempuan ini dengar. Tetapi dia tidak bisa beranjak dari tempatnya. Jadi 18 tahun dia ada di sudut mungkin rumah ibadat dan dia benar-benar kondisinya memprihatinkan. Bahkan orang-orang tidak memperhatikannya. Tetapi di sini kita lihat ketika Yesus melihat perempuan itu. Bapak Ibu sekalian, ini kata-kata yang menarik. Yesus melihat perempuan itu. Artinya orang banyak mengelilingi Yesus dan mungkin perempuan ini ada di pojokan karena dia bungkuk, dia tidak bisa berdiri secara kasat mata dalam posisi di mana Yesus ada dan murid-murid berada, itu nggak bisa melihat dengan jelas perempuan itu. Tetapi di sini dikatakan ketika Yesus melihat perempuan itu, artinya Yesus mengetahui, ya, karena dia Tuhan, dia mengetahui, dia melihat perempuan itu dengan mata rohaninya dan dengan mata jasmaninya. Yesus melihat perempuan itu dan kemudian ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Nah, ini juga menarik Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi Yesus di sini
ketika melihat, dia menyampaikan firman, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Dia belum menjamah, dia belum meletakkan tangannya, tetapi dia sudah melepaskan firman-Nya. Dia sudah melepaskan firman-Nya bahwa, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Itu satu perkataan iman, satu statement dari Yesus, satu firman yang dikirimkan, yang dilepaskan bagi perempuan tersebut. Jadi pada saat ini pun ketika Bapak Ibu duduk di rumah masing-masing mendengarkan firman ini yang disampaikan pada sore hari ini, saya percaya tuh firman yang sama itu bekerja atas Bapak Ibu sekalian. Firman yang sama itu yang akan menyembuhkan Bapak Ibu sekalian dari semua penyakit Bapak Ibu sekalian yang Bapak Ibu alami dan derita. Mungkin Bapak Ibu mulai mengalami aliran hangat di dalam tubuh Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu mengalami sesuatu yang berbeda di dalam tubuh Bapak Ibu ketika mendengar firman. Percayalah bahwa firman itu sedang bekerja dan telah bekerja bagi Bapak Ibu sekalian. Seperti Yesus melihat perempuan itu, memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Maka saya percaya pun penyakit semua Bapak Ibu yang hadir pada Zoom meeting ini telah sembuh juga. Ini berlaku juga buat Bapak Ibu sekalian. Firman yang sama yang Yesus ucapkan, firman yang sama yang kita dengarkan, firman yang sama yang berlaku atas perempuan itu 2000 tahun yang lalu, berlaku juga buat setiap kita yang hadir pada link Zoom di tempat ini, dalam link Zoom mujizat hari ini, bahwa hai Bapak Ibu, penyakitmu telah sembuh. Hai Bapak Ibu, penyakitmu telah sembuh. Tuhan Yesus menyembuhkan. Tuhan Yesus yang berkata-kata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Ya. Kemudian di sini dikatakan, lalu Yesus meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Jadi ketika Yesus melihat perempuan itu, sebagaimana yang lain tidak bisa melihat, tetapi Yesus melihatnya, kemudian Yesus mengutus firman-Nya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Dan yang ketiga Yesus lakukan, dia mulai meletakkan tangannya atas perempuan itu, mulai mengangkat perempuan itu, meletakkan tangannya dan mengangkat perempuan itu. Seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat semua ini satu hal yang luar biasa. Yesus hadir untuk setiap manusia. Yesus hadir untuk setiap kita. Yesus ada untuk kita. Karena Yesus mengasihi setiap manusia yang dia ciptakan, yang dia kasihi, yang kepadanya nama kita dituliskan di dalam telapak tangannya. Perempuan ini yang telah sakit 18 tahun dirasuk oleh roh, ini berharga di mata Tuhan. Tuhan melihatnya. Sekalipun murid-murid, ya, para imam di rumah ibadat mengabaikan 18 tahun, Bapak Ibu sekalian. 18 tahun diabaikan. 18 tahun tidak pernah didoakan, mungkin 18 tahun tidak pernah disapa, 18 tahun dalam keadaannya dirasuk roh, dan semakin hari semakin sakit, semakin hari semakin rusak tubuhnya, semakin hari semakin lemah tubuhnya. Tetapi ketika Yesus mengajar di situ, ketika Yesus masuk dalam bait Allah, Yesus seketika itu melihat, Yesus seketika itu berfirman, dan Yesus seketika itu juga meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan jadilah dia sembuh. Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus yang pertama dia menunjukkan kepeduliannya, ya, bahwa Yesus peduli, di mana dia memperhatikan setiap kita anak-anaknya. Kita sudah dengar tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Nelva Situmorang, bagaimana dia mengalami mujizat kesembuhan, dokter sudah angkat tangan, tetapi Tuhan turun tangan karena Yesus peduli kepada setiap kita. Kalau perempuan yang 18 tahun dirasuk oleh roh, bisa dia jamah, dia sembuhkan, bisa dia lihat walaupun tertutup oleh banyak orang, tetapi dia melihat karena Yesus peduli. Yesus peduli walaupun kepada satu orang yang paling lemah sekalipun juga dia peduli. Dan kepeduliannya karena dia yang menciptakan kita, yang menenun kita di dalam kandungan ibu kita, dia peduli. Yesus peduli
dan memperhatikan setiap kita, anak-anaknya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Yesus berempati, di mana Yesus turut merasakan setiap penderitaan dan kesakitan yang dialami oleh anak-anaknya. Jangan berkata bahwa, aduh ini masalahku atau sakit penyakitku ini tidak bisa, seakan-akan Tuhan meninggalkan aku, Tuhan tidak menjawab doaku, oh Tuhan tidak peduli sama aku. Bapak Ibu sekalian, saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus berempati. Dia merasakan setiap penderitaan kita. Bahkan firman Tuhan di dalam Yesaya dikatakan dia yang menanggung segala sakit penyakit kita dan menyembuhkan kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saya percaya ketika firman ini diberitakan oleh bilur-bilurnya, firman yang sama itu akan membangkitkan Bapak Ibu sekalian. Jadilah sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Yang ketiga, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ia mampu, di mana Yesus mampu menyembuhkan, diminta atau tidak diminta secara langsung. Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Kalau kita baca kisah tadi, bahkan perempuan yang 18 tahun dirasuk oleh roh itu, yang sampai membungkuk itu, dia tidak bicara sepatah kata pun. Dia ada di pojokan, dia begitu sakitnya, begitu menderitanya, sampai tidak lagi bisa berseru seperti mungkin Bartimeus, Yesus anak Daud kasihanilah aku, yang berseru dan berteriak seperti itu, atau kepada orang-orang sakit yang lain yang berseru dan berteriak, yang mampu berteriak dan berseru. Tetapi di sini Yesus tetap mampu menyembuhkan, diminta atau tidak minta. Ketika perempuan ini tidak dapat berseru kepada Tuhan, tetapi Tuhan bisa melihat hati perempuan ini, bahwa dia ada di rumah ibadat dan tidak pantas ketika anak-anak Tuhan, ketika orang sakit ada di rumah ibadat, menurut Tuhan Yesus tidak pantas kalau dia tidak disembuhkan. Karena hari itu adalah hari Sabat. Tuhan Yesus pun menyembuhkan. Karena Tuhan Yesus Tuhan atas hari Sabat. Nah, Mazmur 107 ayat 20 Bapak Ibu sekalian berkata, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kita udah dengar ya Bapak Ibu sekalian, bahwa Yesus belum meletakkan tangannya atas perempuan yang 18 tahun dirasuk roh itu sampai terbungkuk-bungkuk. Ya, Yesus tidak meletakkan tangannya terlebih dahulu, tetapi dia melepaskan firman-Nya. Dia memperkatakan, hai perempuan, jadilah engkau sembuh. Jadi disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Itu tercatat di dalam Mazmur 107 ayat 20 Bapak Ibu sekalian. Bahwa pertama-tama firman-Nya dilepaskan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu mendengar firman Tuhan, ambil, percayai firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan tidak pernah lalai. Firman Tuhan pasti digenapi. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Jadi kita aminkan Bapak Ibu, Mazmur 107 ayat 20 ini, bahwa firman-Nya telah dilepaskan pada sore hari ini buat Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu telah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, saya mendapatkan data ini dari Population Today, ya. Saya ambil hari ini pukul 15.30, ya, tadi jam 3:30 sore, ya. Ini adalah populasi dunia saat ini, ya. 8.109.591.706 orang, ya. Jadi ini di seluruh dunia Bapak Ibu sekalian ada 8,1 miliar. Nah, kelahiran hari ini sampai tadi jam 3:30 sore itu ada 129.981. Kematian hari ini yang tercatat di seluruh dunia itu ada 58.913 orang. Bapak Ibu sekalian, perhatian Tuhan ada pada manusia. Manusia berharga dan mulia di mata Tuhan. Kita semua berharga dan mulia di mata Tuhan. Dan perhatian Tuhan kepada 8,1 miliar penduduk dunia yang ada di seluruh muka bumi ini, yang tersebar di semua benua-benua ini. Mata Tuhan tertuju kepada setiap kita, kepada semua manusia. Dan dia membagi perhatiannya. Dia perhatian, ya, kalau satu perempuan itu yang terbungkuk-bungkuk, yang diabaikan 18 tahun,
yang kerasukan roh 18 tahun ada di dalam rumah ibadat, diabaikan, tetapi diperhatikan oleh Tuhan. Terlebih lagi setiap kita, Bapak Ibu sekalian. Tuhan adalah Tuhan yang hadir ya di dalam seluruh aktivitas kita. Karena Dia adalah Tuhan yang maha hadir, maha tahu dan maha kuasa, Bapak Ibu sekalian. Nah, semua yang ada di dunia ini terbatas, Bapak Ibu, ya. Semua yang ada di dunia ini terbatas, tetapi hanya Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan kita tidak terbatas sumber dayanya. Tuhan kita tidak terbatas kuasanya. Tuhan kita tidak terbatas kemurahannya, dan Tuhan kita tidak terbatas anugerahnya. Tuhan mengasihi setiap kita dan kuasanya tidak terbatas. Artinya kalau Dia menyembuhkan pada waktu yang lalu, Dia juga masih menyembuhkan sampai hari ini. Kalau Dia menyembuhkan Ibu Nelva Situmorang, Dia juga menyembuhkan Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Tidak ada keterbatasan dalam sumber daya Tuhan, tidak ada keterbatasan dalam kuasa Tuhan, tidak ada keterbatasan dalam kemurahan Tuhan, dan juga anugerahnya bagi setiap kita sore hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, kita tentunya mengingini ya menjadi orang-orang yang sehat, yang berhasil, yang berlimpah. Nah, apa Tuhan inginkan hal yang sama? Benar Bapak Ibu, Tuhan sebagai Bapa yang baik, Dia menginginkan kita sehat, menginginkan kita berhasil, menginginkan kita berlimpah. Namun ingat, itu bukan tujuannya Bapak Ibu, tapi tujuannya akhirnya adalah kita harus serupa dengan Kristus. Ya, karena tempat kita bukan di dunia, tempat kita di surga, Bapak Ibu. Kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan Bapa Surgawi di surga. Jadi kita harus serupa dengan Kristus supaya kita bisa masuk dan bisa memenuhi panggilan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kisah Ludwig. Saya akan bacakannya. Bagaimana mengatasi keterbatasan melalui sumber daya tak terbatasnya Tuhan. Ya. Nah, Ludwig dilahirkan pada tanggal 6 Februari 1834 dalam keluarga miskin di Pulau Nordstrand di distrik Schleswig Holstein, negara bagian di Jerman. Ya, pada waktu itu masih dikendalikan oleh Denmark. Ludwig diharapkan untuk bekerja segera setelah ia cukup besar. Pada usia 7 tahun ia mulai mencari uang dengan menggembalakan angsa dan domba. Kecelakaan yang dialaminya saat berusia 12 tahun hampir saja melumpuhkan hidupnya. Ketika itu ia sedang bermain-main dan entah bagaimana jatuh di bawah sebuah kereta kuda yang kemudian menggilas kedua kakinya dengan roda hingga remuk. Jadi kakinya remuk ya, kelindas kereta kuda. Sepertinya ia tidak akan pernah bisa berjalan lagi, karena setelah setahun dirawat pun, Ludwig masih terbaring di tempat tidur. Semua dokter yang memeriksanya telah berusaha keras, tetapi kaki Ludwig tidak memberi respon terhadap pengobatan yang diberikan. Orang tuanya, dua orang Kristen yang taat, terus meyakinkan Ludwig bahwa suatu hari nanti ia akan dapat berjalan lagi. Namun, setiap kali memandang kondisi kakinya, anak berusia 13 tahun itu sulit untuk percaya. Pada suatu hari Natal, ketika sedang membaca Alkitabnya, Ludwig terkesan dengan Yohanes 14 ayat 14. Dikatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, Mazmur 107 ayat 20 digenapi. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Jadi ini mulai dari baca firman. Yohanes 14 ayat 14 ya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dengan gemetar, Ludwig bertanya kepada ibunya, apakah ini benar? Apakah mujizat masih terjadi sekarang ini? Ibu Ludwig agak ragu menjawab. Semua dokter tidak yakin bahwa kaki Ludwig akan dapat sepenuhnya pulih. Tetapi ia tidak tega mengecewakan putra yang disayanginya. Berusaha tampak yakin, sang ibu tersenyum dan menjawab, tentu saja benar. Sayang, sebab itu firman Tuhan. Bagi Ludwig, jawaban itu sudah cukup. Jika ibunya berkata demikian, itu pasti benar. Untuk pertama kalinya setelah sekian bulan menjalani perawatan, ia merasa ada seharapan yang pasti saat ia mulai memohon agar Tuhan menyembuhkan kakinya. Jika ia sampai bisa berjalan lagi, janjinya ia akan menjadi seorang misionaris. Ludwig percaya bahwa jika Tuhan mengembalikan fungsi kakinya,
pastilah dia punya tujuan yang spesifik. Jawaban Tuhan datang tak lama kemudian. Beberapa waktu setelah Ludwig mulai berdoa mohon kesembuhan, seorang dokter yang ada kalanya datang memeriksa, meresepkan obat baru, dan lukanya mulai sembuh. Sekitar setahun kemudian ia sudah bisa berjalan dengan normal. Ludwig tidak ragu bahwa ada tangan Tuhan yang bekerja di balik kesembuhannya, dan ia tidak melupakan janjinya. Suatu hari ia berlutut di gereja, mengucap syukur kepada Tuhan dan bertanya kepadanya, apakah engkau Tuhan menghendaki aku untuk menjadi seorang misionaris? Walaupun tidak ada suara yang muncul dan tidak ada ayat Alkitab yang terlintas di benaknya, Ludwig merasa yakin bahwa Tuhan telah menjawab, ya. Walaupun Ludwig siap untuk langsung diutus sebagai misionaris, kesabaran dan tekadnya harus menjalani beberapa ujian. Pertama-tama ayahnya meninggal, jadi ia harus terus bekerja untuk menopang keluarga. Setelah kakak tertuanya menikah dan bisa mengambil alih peran itu, barulah Ludwig dapat mendaftar di Rhenish Mission Society. Di sana ia menghadapi ujian lainnya. Begitu tiba, ia disambut dengan dingin oleh salah satu direksi badan misi itu, karena ia sudah datang sebelum mendapatkan panggilan resmi. Sengaja dibiarkan berdiri di pintu ruangan direksi selama 2 jam. Ludwig menunggu dengan sabar. Anggota direksi itu sangat terkesan. Di kemudian hari beliau mengungkapkan penilaiannya terhadap Ludwig. Orang yang bisa menunggu dengan sabar selama 2 jam tanpa merasa tersinggung, pasti bisa melakukan banyak hal bagi Tuhan. Kesabaran yang besar itu akhirnya nantinya menjadi salah satu kekuatan Ludwig yang paling menonjol. Sekitar tahun 1859, Ludwig mulai mendengar bahwa dibutuhkan sejumlah misionaris untuk pergi ke Borneo dan Sumatera. Ya, Borneo itu Kalimantan, Bapak Ibu ya. 2 pulau besar yang adalah bagian dari tanah jajahan Belanda di Asia Tenggara. Sejumlah misionaris telah diutus melayani ke Borneo, tetapi ketika terjadi pemberontakan penduduk asli melawan kaum asing, beberapa misionaris terbunuh dan sebagian lainnya terpaksa mengungsi. Sebagian misionaris melarikan diri ke Sumatera dan melihat potensi ladang misi di tengah suku Batak yang adalah penduduk asli daerah itu. Semua informasi itu menginspirasi Ludwig yang sudah lama bertanya-tanya kemana Tuhan akan mengutusnya. Sebelum ini aku tidak terlalu berminat pergi ke wilayah itu, tetapi sekarang aku punya keinginan yang besar untuk pergi ke sana. Tulisnya dalam salah satu surat kepada teman-temannya. Darah dari saudara-saudara yang telah meninggal menjerit kepada kita, kepada kalian semua, kepada seluruh umat Kristen. Darah mereka adalah benih bagi pemberitaan Injil di tanah itu. Benih yang akan menghasilkan buah 100 kali lipat. Setelah ditabiskan pada tahun 1861, Ludwig mengajukan permohonan untuk diutus kepada suku Batak di Sumatera. Permohonan itu dengan cepat disetujui dan setelah mengikuti sejumlah pelajaran bahasa di Belanda, ia pun berangkat ke tanah Batak di Sumatera. Dan Bapak Ibu tentu tahu ceritanya, ya. Ludwig dikenal sebagai penginjil pertama di tanah Batak yang mendirikan banyak gereja-gereja pekerjaan Tuhan di tanah Batak dan dikenal sebagai Ludwig Ingwer Nommensen. Ya, jadi ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Dimulai dari kesembuhan, ya, dimulai dari kesembuhan. Mazmur 107 ayat 20 saya ulangi, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur, dimulai dari firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesembuhan hanyalah secuil kisah dari lembaran kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kita dengar tadi kisahnya Ludwig Ingwer Nommensen, dari kesembuhan, ya, dia mulai beranjak kepada pengalaman-pengalaman lain bersama dengan Tuhan. Ya, jangan berhenti hingga kisah kesembuhan, namun lanjutkan perjalanan kita dengan Yesus, menciptakan kisah-kisah iman lainnya bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan saya undang kita semua untuk berdoa. Ya, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian untuk memperbarui iman. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ataupun Bapak Ibu yang ingin memperbarui iman, percaya Bapak Ibu bisa mengikuti doa saya sebelum saya berdoa untuk kesembuhan Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Silakan ikuti doa saya Bapak Ibu. Bapak yang Maha Baik, terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengasihi saya, dan saya pada sore hari ini membuka hati saya untuk percaya kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus. Jadilah Tuhan dan Raja dalam kehidupan saya. Masuklah dalam hati saya.
jadilah penguasa tunggal dalam hidup saya. Saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dan saya mau mengikut Tuhan Yesus sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Saya percaya bahwa semua dosa-dosa saya diampuni. Saya percaya bahwa saya dilayakkan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dan penebusan yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, letakkanlah tangan Bapak Ibu sekalian pada bagian yang sakit. Ya, kita percaya firman telah disampaikan. Ya, firman telah disampaikan. Dan sekarang bagian Tuhan, bagian setiap kita untuk percaya dan menerima kesembuhan itu. Firman telah disampaikan. Tuhan telah bekerja atas hidup saudara. Dan pakai semua otoritas dan kuasa yang saudara miliki sebagai anak-anak Tuhan. Percaya bahwa saudara telah disembuhkan dan perkatakan bersama-sama dengan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, firman-Mu telah disampaikan. Jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, jadilah sembuh. Semua sakit penyakit kanker, semua sakit penyakit stroke, semua sakit penyakit vertigo, semua sakit penyakit ginjal, semua sakit penyakit liver, semua sakit penyakit jantung, semua sakit penyakit apapun juga kami tolak, kami hardik di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami perintahkan kesembuhan terjadi, mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dilepaskannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Kami terima dengan iman saat ini. Kami telah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus Kristus. Kami gunakan semua otoritas yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengusir semua sakit penyakit. Kami menghardik semua sakit penyakit pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami terima dengan iman. Kami terima dengan iman kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap kami telah disembuhkan. Karena firman-Mu ya dan amin. Dikirimkannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesembuhan yang kami alami dan kami terima. Dimanapun kami berada, kami percaya kami disembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan ke Ibu Lani.